Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi ini kita akan memulai ibadah kita. Karena itu, mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, saat ini kami datang dengan kerinduan untuk menyembah-Mu sebagai Allah pemelihara dan penyelamat kami. Karena itu pertolongan dalam ibadah minggu ini datangnya dari pihak Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Seorang pun dapat menolongku, hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku, hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku, hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku, hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku, hanya Yesus jawaban hidupku. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang
Kita berdoa untuk mendengar firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah dalam hidup ini. Tuhan hadir di tengah kami dan menyapa kami dalam pemberitaan firman Tuhan. Karena itu kami berdoa mohon pertolongan Roh-Mu pada waktu kami membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami siap dengar suara-Mu Bapa, berbicaralah melalui hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-22, ayatnya yang ke-39 sampai dengan ayat yang ke-46. Demikian firman Tuhan. Di Taman Getsemani, lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang berbahagia adalah kita yang senantiasa memiliki kerinduan akan Tuhan, membaca dan merenungkan firman-Nya dan mengaplikasikan dalam kehidupan kita dari hari lepas ke hari. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap kita pasti merindukan kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kita. Khususnya apabila kita sedang diperhadapkan dengan persoalan-persoalan hidup yang teramat sangat berat. Pengalaman Tuhan Yesus secara pribadi selama dia berada di dalam dunia, menjelang akhir daripada kehadirannya di tengah dunia, dia harus berhadapan dengan masa pencobaan yang begitu berat. Dan ini menjadi sebuah pembelajaran bagi kita semua juga, supaya kita bisa menang dalam masa pencobaan yang berat. Itulah tema yang saya sampaikan bagi kita, menang dalam masa pencobaan yang berat. Nah, apabila kita memiliki kerinduan untuk menang pada masa-masa pencobaan yang berat, seperti yang sekarang kita sedang hadapi di dalam dunia ini, suatu ancaman yang begitu berat bagi seluruh dunia, sakit penyakit, ancaman virus yang belum berakhir. Rindukah kita mengalami kemenangan dalam menghadapi masa-masa seperti ini? Bila kita ingin mengalami kemenangan, maka belajar dari Tuhan Yesus. Ambillah 3 sikap berikut ini, maka kita akan menang dalam menghadapi masa-masa yang berat dalam kehidupan kita. Sikap yang pertama belajar dari Tuhan Yesus adalah bangunlah hubungan pribadi dengan Allah. Ayat yang ke-40 dan 41 mengatakan demikian. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus mengambil waktu khusus
membangun hubungan pribadi dengan Bapa di sorga. Karena dia sadari bahwa sekalipun dia telah tampil dalam pelayanan, dia telah menyembuhkan banyak orang, dia telah mengadakan bermacam-macam mujizat selama kehidupannya di dunia ini, tetapi tanpa hubungan pribadi dengan Allah yang terus-menerus, mungkin dia lemah dan dia gagal. Mari kita belajar bahwa kita juga ingin membangun hubungan pribadi dengan Tuhan senantiasa selama hidup kita, terus membangun hubungan pribadi jika kita ingin menang dalam masa-masa pencobaan yang berat. Sikap yang kedua yang dinampakkan di sini, milikilah, utamakanlah kehendak Tuhan. Ayat yang ke-42 mengatakan demikian. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Dalam pergumulan yang berat, Yesus berada pada dua pilihan untuk menolak penderitaan, menolak cawan, atau harus menerima penderitaan. Dia harus mati di kayu salib. Satu pergumulan yang amat berat. Ini pergumulan tentang kehendak dia sendiri. Apakah mengikuti kehendak diri sendiri atau mengikuti kehendak Bapanya? Dalam pergumulan semacam ini, Yesus berdoa dan akhirnya dia menemukan bahwa dia harus menjatuhkan pilihan, yaitu mengutamakan kehendak Tuhan daripada kehendak diri sendiri. Dalam menghadapi masa-masa yang berat dalam hidup ini, marilah kita juga mau bertindak dengan bijaksana, ambil keputusan untuk tidak memaksakan kehendak kita sendiri, tapi kehendak Tuhan. Kehendak manusia selalu diwarnai dengan dosa, kepentingan diri sendiri, keinginan manusia yang tidak memuliakan Allah. Tetapi kehendak Allah selalu mempermuliakan nama Tuhan. Pilihan yang tepat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam masa-masa pergumulan hidup yang berat, yaitu dia mengutamakan kehendak Tuhan. Maukah Bapak, Ibu, Saudara, dan saya pada masa-masa pergumulan hidup yang berat seperti ini, mari kita utamakan kehendak kita, kehendak Tuhan, dan bukan kehendak kita. Yang ketiga, sikap yang diambil oleh Tuhan Yesus. Pada ayat yang ke-43, milikilah kekuatan dalam Tuhan. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepadanya. Saudara-saudara lihat di sini bahwa Yesus setelah berdoa dan ingin mengikuti kehendak Bapanya, maka dia memperoleh kekuatan daripada Tuhan. Ada malaikat dari langit yang datang untuk memberikan kekuatan kepada dia. Kita perlu hidup dengan kekuatan yang asalnya daripada Tuhan. Kalau kita dengan kekuatan diri sendiri, pasti kita akan gagal. Kekuatan manusia, kekuatan yang terbatas. Manusia terbatas, tetapi Allah punya kekuatan yang tidak terbatas. Yesus berdoa, Yesus mengutamakan kehendak Bapanya, dan akhirnya dia mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Rindukah Bapak Ibu juga di tengah keadaan semacam ini, kehidupan yang sukar dan sulit ini, kita mau dapatkan kekuatan daripada Tuhan? Apabila kita sudah punya kekuatan di dalam Tuhan, maka kita akan menang dalam masa-masa pencobaan yang berat. Sebagai kesimpulannya, untuk masa-masa seperti ini, marilah kita belajar dari Tuhan Yesus yang segera mengambil 3 sikap pada masa-masa yang berat seperti ini, supaya kita bisa menang. Yang pertama, bangunlah hubungan pribadi dengan Tuhan. Yang kedua, utamakan kehendak Tuhan. Yang ketiga, milikilah kekuatan dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita menghadapi hari-hari hidup kita. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami boleh bersyukur pada kesempatan yang berbahagia ini. Firman Tuhan menyapa kami. Teladan Tuhan Yesus Kristus selama masih ada di dunia, ketika diperhadapkan kepada masa-masa pergumulan hidup yang berat. Sikap yang harus kami ambil, belajar dari pribadi Tuhan sendiri, yaitu membangun hubungan pribadi.
dengan Tuhan. Bila di antara kami yang hubungan pribadi dengan Tuhan sampai pada hari ini belum terbangun dengan baik, biarkanlah firman Tuhan ini mengangkat dan menguatkan kami. Biarlah kami juga memiliki kekuatan di dalam Tuhan untuk menghadapi setiap badai dalam hidup ini. Bila kami mau mengutamakan kehendak-Mu dalam situasi apapun juga. Karena itu kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan setiap kami yang sudah mendengar firman Tuhan ini. Setiap orang yang mendengar dan berada dimanapun berada. Semua jemaat yang terkasih, biarlah Tuhan hadir dimanapun berada. Dan memberikan kekuatan kepada setiap orang yang berseru kepada Tuhan. Yang mengutamakan kehendak-Mu ya Bapa yang datang kepadamu. Hari ini juga terjadi mujizat. Kehadiran Tuhan memberikan sukacita, memberikan kekuatan, memberikan damai sejahtera. Bagi yang sakit, Tuhan berkenan kami berdoa, sembuhkan mereka yang sakit. Kuatkan mereka yang lemah, bangkitkan mereka yang berada dalam keterpurukan. Dan biarlah kehidupan iman tetap bertahan di tengah pergumulan seberat apapun. Terima kasih Bapa. Kami tetap berdoa untuk situasi bangsa dan negara kami yang sedang dalam pergumulan yang berat menghadapi ancaman virus corona. Hikmat daripada Tuhan menyertai pemerintah bangsa dan negara kami dari tingkat pusat hingga tingkat daerah. Tuhan memberkati, melindungi, menyertai hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang terpencar di seluruh tanah air, sedang bergumul dengan kehidupan mereka masing-masing dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Kami berdoa, berikanlah kekuatan, berikan penghiburan, mujizat, pertolongan-Mu masih ada dan dinyatakan dalam kehidupan hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan dimanapun berada. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh berdoa dan menyerahkan berbagai pergumulan hidup kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, Yesus Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru.
namamu selama-lamanya. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Bapa, kami bersyukur atas kehadiran-Mu sejak awal sampai pada akhir pada ibadah jemaat, walaupun hanya melalui online. Dan kini jemaat akan memasuki aktivitas untuk sepekan mendatang, masuk di tengah tugas dan tanggung jawab masing-masing. Biarlah berkat Tuhan tetap tercurah untuk setiap pribadi masing-masing. Kasih setia Allah Bapa akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Dia akan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Serta Ia akan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera oleh Roh-Nya yang kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. menjadi begitu cemas. Kadang bertanya, Tuhan, kau ada di mana? Padahal dia ada begitu dekat, siap selalu menuntun langkah kita. Mari terus berjalan ikuti langkahnya.
waktu